Halo, selamat datang di dunia programmer. Pernah nggak sih kamu penasaran gimana cara aplikasi seperti Instagram, TikTok, atau game favoritmu dibuat? Semua itu adalah hasil dari coding. Nah, dalam seri ini kita akan pelajari dasar-dasarnya tanpa perlu pengalaman coding sama sekali. Siap? Let's go! Coding adalah cara memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Tanpa coding, komputer nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita ngobrol dengan komputer untuk kasih tahu cara melakukan suatu tugas. Kayak contoh, menampilkan gambar di Instagram, menampilkan video di YouTube, atau menampilkan postingan di TikTok. Bayangin kamu ingin membuat secangkir teh. Apa saja resepnya? 1. Panaskan air sampai mendidih. 2. Masukkan kantong teh ke cangkir. 3. Tuang air panas ke dalam cangkir. Nah, bisa dibilang coding itu kayak kita kasih resep ke komputer. Bedanya resep ini ditulis dalam bahasa yang dimengerti komputer. Sebelum mulai coding, kita perlu latih logika. Misalnya, tahu mesin minuman kan? Itu loh yang bisa otomatis ngeluarin minuman sesuai dengan yang kita pilih. Misal, ada orang yang mau jus jeruk. Gimana cara mesin minuman memberikan jus jeruk kepada orang tersebut? Langkah-langkahnya: 1. Tanya pengguna mau minum apa. 2. Jika pilih jus jeruk dan stoknya ada, maka berikan jus jeruk. 3. Jika stok habis, tampilkan maaf, stok habis. Ini namanya logika komputasional. Cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang detail dan jelas. Komputer tidak bisa nebak, jadi kitalah yang harus kasih solusi untuk semua kemungkinan yang ada. Pada contoh ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan 1, stoknya ada, sehingga mesin bisa memberi jus jeruk. Kemungkinan 2, stoknya habis, sehingga mesin menampilkan pesan kepada orang tersebut dan meminta maaf karena stok habis. Jadi, nggak perlu coding dulu, cukup pakai logika sehari-hari. Kalau sudah, mari coding. Untuk mulai coding, kita perlu memilih bahasa coding. Ada banyak bahasa coding yang bisa kita pilih, namun untuk saat ini kita pilih bahasa JavaScript saja, karena kita bisa langsung mencoba tanpa perlu mempersiapkan beberapa hal yang lumayan ribet. Cukup buka saja website CodePen dan kita bisa mulai coding di sana. Kita bisa cari website CodePen di Google, lalu kita pilih CodePen Online Code Editor. Setelah websitenya terbuka, kita perlu tekan tombol Start Coding yang ada di bagian kiri layar. Maka akan terbuka kotak isian HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Nah, kita akan menulis kode di kotak isian JavaScript tersebut. Mari ketikkan kode pertama kita, console. Setelah selesai, untuk melihat hasilnya, kita perlu membuka tampilan konsol yang ada di pojok kiri bawah layar. Setelah terbuka, maka akan langsung terlihat hasilnya di kotak konsol. Di sana akan terlihat pesan, "Halo dunia programmer," sesuai dengan kode yang kita ketikkan. Jadi kode kita bakal otomatis dijalankan tiap kali kita selesai ngetik kode. Sekarang mari kita ketik lebih banyak kode di kotak isian JavaScript ini. Sebelum itu, mari kita ubah sedikit pengaturan supaya kode tidak dijalankan otomatis. Kita klik tombol setting, lalu behavior, lalu kita nonaktifkan
opsi Auto Updating Preview. Close. Nah, setelah itu mari kita ketik kode untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Kita hapus dulu. Setelah selesai mengetikkan kode, kita coba jalankan kode tersebut dengan mengklik tombol Run, lalu hasilnya akan tampil kembali di tampilan konsol seperti yang tadi. Nama saya Eko Farudi, hobi saya berenang. Mari kita coba jabarkan kode tersebut. Baris let nama sama dengan Eko Farudi menyimpan kata Eko Farudi di suatu tempat yang di dalam dunia coding biasa disebut dengan variabel. Sederhananya, kita bisa analogikan variabel dengan sebuah toples. Kita punya kan toples di rumah ya. Jadi toples tersebut bisa kita isi dengan macam-macam benda. Bisa makanan, bisa permen, bisa apapun itu. Nah, dalam hal ini, toplesnya bernama nama. Dan isinya adalah kata Eko Farudi. Baris let hobi sama dengan berenang mirip dengan baris sebelumnya, yaitu kita menyimpan kata berenang di variabel bernama hobi. Baris selanjutnya, kita akan memakai variabel nama dan hobi yang kita buat sebelumnya untuk dipakai membentuk kalimat yang berisi perkenalan diri kita. Hasilnya yang seperti kita lihat di konsol tadi. Nama saya Eko Farudi, hobi saya berenang. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam coding adalah penulisan besar kecilnya huruf. Karena kalau tidak sesuai, maka kode kita tidak bisa jalan dengan benar. Misal, ketika pakai variabel nama untuk membentuk kalimat perkenalan, kita memakai nama dengan N besar. Maka hasilnya menjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kita jalankan. Nah, tampil error seperti ini. Reference error, nama is not defined. Jadi komputer tidak bisa menemukan nama dengan N huruf besar. Karena sebenarnya variabel yang kita mau adalah nama dengan N huruf kecil. Jadi ketika kita ubah jadi huruf kecil kembali, lalu kita clear dulu biar hilang hasil sebelumnya, lalu kita jalankan kembali kode kita, maka komputer berhasil menjalankan kode dengan benar. Sekarang, yuk kita coba buat game tebak angka memakai JavaScript. Cukup seru, simple, dan bisa langsung kamu modifikasi loh. So, let's play. Ini konsep gamenya. Pertama, komputer akan pilih angka rahasia antara 1 sampai 10. Lalu kedua, kamu menebak angka tersebut. Selanjutnya, komputer kasih tahu apakah tebakanmu benar atau salah. Sederhana, tapi ini bisa jadi pondasi semua game. Pertama, kita kasih tahu komputer untuk milih angka acak. Yuk kita hapus semua kode yang kita ketikkan sebelumnya, supaya kotak isian JavaScript ini kosong kembali. Nah, pertama, kita ketik kode untuk kasih tahu komputer supaya memilih angka acak. Mari coba jabarkan kode yang kita ketikkan ini. Math random menghasilkan angka desimal acak antara 0 sampai 1. Sebenarnya satunya tidak termasuk, jadi sampai 0,999. Misal hasilnya 0,734. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer, menjadi seperti berikut.
Kemudian 0,734 dikali 10 menjadi 7,34. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. Sehingga nilai dari variabel random 10 adalah angka desimal antara 0 sampai 10. 10-nya tidak termasuk. Jadi sampai 9,999. Pada contoh ini nilainya adalah 7,34. Ini saya hapus aja ya, karena ini hanya kiasan. Lanjut ke baris selanjutnya. Fungsi matfloor mempunyai satu parameter berisi variabel random 10. Misal tadi nilai dari variabel random 10-nya adalah 7,34. Maka, ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. Matfloor kemudian membulatkan angka 7,34 tersebut ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. 7 ditambah 1 adalah 8. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. Nah, sehingga nilai dari variabel angka rahasia adalah angka bulat antara 1 sampai 10. Pada contoh ini nilainya adalah 8. Simpel kan? Sekarang angka rahasia sudah disimpan. Selanjutnya, kita tulis kode untuk minta pemain memasukkan tebakannya. Mari coba jabarkan kode ini. Fungsi prompt menampilkan pop-up input kepada user dengan pesan tebak angka 1 sampai 10. Sehingga user bisa memasukkan tebakannya. Misal user mengetik jawaban 5. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. Bisa dilihat hasil dari prompt tadi adalah teks 5. Fungsi parseInt kemudian mengubah tebakan user tersebut menjadi angka. Dalam contoh ini hasilnya adalah angka 5. Maka ketika baris kode ini dijalankan komputer menjadi seperti berikut. Sehingga nilai dari variabel tebakan adalah angka 5. Sekarang kita tulis kode untuk membandingkan tebakan pemain dengan angka rahasia. Mari coba jabarkan kode ini. If adalah keyword untuk menulis logika percabangan. Keyword if selalu diikuti dengan kondisi yang berada di antara tanda kurung. Dalam hal ini kondisinya adalah tebakan sama dengan angka rahasia. Jika baris ini dibaca dalam bentuk kalimat, kurang lebih akan terdengar seperti halnya menanyakan apakah tebakan sama dengan angka rahasia? Nah, seperti itu. Simbol sama dengan 3 kali dipakai untuk membandingkan tebakan dengan angka rahasianya. Apabila kondisi if benar, misal tebakan adalah 3, angka rahasia juga 3, maka komputer akan menjalankan kode blok dalam if. Apabila kondisi if salah, misal tebakan adalah 3, angka rahasia ternyata adalah 8, maka komputer akan menjalankan kode blok dalam else. Misal nilai variabel angka rahasia adalah 8, maka akan menampilkan pop-up dengan pesan salah, angka rahasianya adalah 8. Mari kita coba jalankan kodenya. Saya coba menebak 5. Salah, angka rahasianya adalah 2. Saya coba lagi, 1 kali. Oke, kali ini saya akan memilih 7.
Salah lagi, angka rahasianya adalah 2. Nah, seperti itu. Mantap kan? Game kita sudah jadi nih. Agar lebih seru, yuk kita tambahkan nyawa atau kesempatan menebak. Setelah selesai, mari jabarkan perubahan kodenya. Baris ini membuat variabel nyawa dan mengisi nilai awal sama dengan 3. Ini adalah jumlah kesempatan menebak yang dimiliki user. Pada baris ini, while adalah keyword untuk perulangan atau biasa di dalam coding disebut looping. Keyword while juga selalu diikuti dengan kondisi, sama halnya dengan keyword if tadi. Dalam hal ini, kondisinya adalah nyawa lebih dari 0. Keyword while tersebut akan membuat komputer menjalankan kode yang ada di dalam kode blok while berulang kali selama kondisinya terpenuhi. Pada baris ini, break merupakan keyword untuk menghentikan perulangan. Dalam kode kita, break akan dijalankan ketika tebakan user benar, yang mana akan menghentikan perulangan while dan akan mengakhiri game. Pada baris ini, kita akan mengurangi nilai nyawa sebanyak 1. Nyawa akan dikurangi ketika tebakan user tidak sama dengan angka rahasia. Apabila user salah menebak 3 kali, maka nyawa akan habis atau menjadi 0. Sehingga komputer akan berhenti menjalankan kode yang ada di dalam kode blok while karena kondisi nyawa lebih dari 0 sudah tidak terpenuhi lagi. Dengan begini, pemain punya 3 nyawa. Jika nyawa habis, game berakhir. Mari coba jalankan. Oke, sebentar. Saya akan mengubah kodenya sedikit. Salah satunya di prompt tebak angka 1-10, saya akan menambahkan informasi nyawa user sekarang tinggal berapa. Lalu, di prompt ketika tebakan user salah, saya akan menghilangkan informasi angka rahasia supaya user bisa menebak kembali tanpa tahu angka rahasianya berapa. Oke, kita coba jalankan kodenya. Pertama, ketika baru kita jalankan, akan muncul prompt tebak angka 1-10, nyawa sekarang 3. Saya coba menebak dengan tebakan berapa? 5? Salah. Di sini kita tidak tahu angka rahasianya. Lalu, kesempatan kedua, nyawanya tinggal 2. Saya akan menebak 9. Salah juga. Kita masih punya 1 nyawa lagi. Saya akan menebak dengan 2. Benar. Wow. Ternyata angka rahasianya adalah 2. Dan kita berhasil menebaknya. Hore. Keren. Kamu baru saja bikin game pertama menggunakan bahasa JavaScript. Mudah kan? Ternyata bukan sulap kan ya, tapi logika. Jadi sebenarnya coding itu bukan soal jenius, tapi soal niat dan latihan. Semakin sering latihan, semakin mahir. Setiap aplikasi yang kamu pakai sehari-hari itu adalah hasil dari coding. Aplikasi Gojek misal, butuh coding untuk menghitung jarak dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Aplikasi Instagram butuh coding untuk menyimpan foto yang kamu upload.
Bahkan game Minecraft butuh coding untuk membuat dunia 3 dimensi. Sekarang giliranmu. Coba pikirin, masalah apa di sekitarmu yang bisa diatasi dengan coding? Jika kamu tertarik belajar coding lebih dalam, like video ini dan subscribe ya, karena kita akan meneruskan seri belajar coding untuk pemula ini dengan membuat game yang lebih seru. Saya Eko Fahrudi. Teman-teman bisa menemukan saya di GitHub dengan user Nick Laros. Email saya ekofahrudis@gmail.com. Teman-teman juga bisa menemukan saya di LinkedIn. So, let's connect.